ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة di dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam penyusunan dan penetapannya tentu harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pada pasal 185 mengatur tentang penyusunan daerah pemilihan baik anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, yang harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas dan kesinambungan. Proses penataan daerah pemilihan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui mekanisme uji publik terhadap rancangan daerah pemilihan yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota. Karena itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendukung penuh kegiatan KPU dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Mudah-mudahan penyelenggaraan setiap tahapan pemilu di Kabupaten Lampung Utara ini dapat senantiasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua DPRD, juga yang kami hormati ada dari Bawaslu sempat hadir dan ikut juga mengawasi. Yang kami hormati camat se-Kabupaten Lampung Utara, yang kami hormati juga Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yang kami hormati Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Lampung Utara, yang kami hormati, kami banggakan Ketua MPAL Lampung Utara, Koordinator PKH Lampung Utara, yang kami banggakan juga Koordinator PLD Lampung Utara, yang kami hormati Ketua Media se-Kabupaten Lampung Utara, Ketua Ormas OKP se-Kabupaten Lampung Utara, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, OKP, ormas dan pemangku kepentingan se-Kabupaten Lampung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita satu nikmat yang dia merupakan bagian tahapan di dalam perjalanan teknis pemilu 2024. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita merupakan bagian umat yang mendapat satu doa yang belum terucap di Yogyakaya, yaitu syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ternyata belum begitu sehat, jadi bocorannya di area. Ya, hari ini juga kita bukan terpaksa harus menjalankan satu proses uji publik terkait penataan dapil, yang mana memang juga diatur dalam PKPU. Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam satu proses penataan dapil di Kabupaten Lampung Utara. Salah satu diantaranya adalah ambang batas kuota jumlah penduduk untuk alokasi kursi per setiap dapil. Boleh jadi turun dan boleh jadi dia akan meningkat. Tahun 2024 dinyatakan diubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji
yang berartikan nikmat nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam yang lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang nantinya mendapat syafaat yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati perwakilan pemerintah daerah, tadi ada Kesbangpol dan mungkin masih ada dari unsur DPRD. Yang saya hormati rekan kami setelah penyelenggara pemilu, Bawaslu, dalam kali ini diwakili Pak Ustadz langsung ya. Yang saya hormati perwakilan perguruan tinggi atau Universitas Maluku Utara, tokoh adat, tokoh masyarakat, camat Lampung Utara, rekan-rekan Ormas, OKP, dan lembaga-lembaga pers yang sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama dalam rangka uji publik rancangan penataan dapil anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Jadi serta pemilu. Tapi kalau besok, insya Allah semua partai yang sudah mengikuti pendaftaran verifikasi itu sudah bisa kita undang. Lalu yang berikutnya, dalam uji rancangan publik ini perlu saya sampaikan, yang pertama akan saya sampaikan terkait mekanisme penyusunan. Yang pertama. Yang kedua akan saya sampaikan rancangan yang sudah kita umumkan. Dan yang ketiga, harapan kami semua elemen yang sudah kita undang bisa turut serta berpartisipasi memberikan tanggapan dan masukan, baik itu secara lisan dan langsung hari ini maupun hari juga kalau misalkan tidak bisa menyampaikan secara lisan, kita sediakan form tanggapan, jadi bisa ditulis langsung di form tanggapan tersebut. Saya mungkin salah satu yang mengusulkan untuk ada perubahan dapil, yaitu 7 dapil. Tapi setelah saya mendengar adinda saya dari pemuda Pancasila itu saya jadi seakan-akan ikut zolim ya. Apalagi ada Willy dan sebagainya, mungkin banyak yang tadinya sudah di dapil 1 tiba-tiba dapilnya dirubah sedemikian, jadi seakan-akan dizolim. Saya tetap mempertahankan usulan saya 7 dapil, namun ini untuk saya usulkan lagi, bagaimana kalau kota bumi ini jangan dipecah, kota bumi kota, kota bumi selatan, dan kota bumi utara. Yang namanya ini sudah kota bumi, kota bumi, kota bumi, kota bumi. Nah, kalau bisa dapil 1 itu biarkan saja, jangan digabungkan. Kenapa? 1, dia dapil 1 dan di ibu kota kabupaten ya. Kedua, itu yang dikatakan oleh tidak saya awal ketahui bahwa mungkin sudah ada pergerakan-pergerakan sebelumnya, dan terlalu kecil juga kalau itu dari 11 menjadi 6 karena diambil oleh kota Bumi Selatan, dipisahkan, sementara kota Bumi Selatan itu adalah penduduk yang paling banyak, dapil yang paling banyak di dapil kota, di dapil 1. Namun terima kasih menyetujui 7 dapil, tapi masih bisa tidak di dapil 1 itu tetap utuh, khusus kecamatan kota kota. Jadi bukan hanya pemberitahuan ke Pak Tuan Agung saja, tapi untuk semua Bapak Ibu yang ada di sini terkait tanggapan masukan ini bukan hanya pendapat saja, tapi juga bisa menyertakan rancangan, boleh rancangan-rancangan seperti Pak Tuan Agung, misalkan
mensimulasikan dapil 1 itu tetap dengan 3 kecamatan kota. Bisa Pak dibuat ya, tapi jangan lewat dari besok, sudah selesai uji publik kita nanti. Dibuat aja rencana ya. Tapi kalau semuanya mengajukan rancangan baru juga, KPU nanti bingung milihnya, ya kan? Pastikan saja ya, bisa Pak memberikan rancangan alternatif, dan itu akan turut serta kita lampirkan dalam usulan rancangan yang sudah kita umumkan. Lalu yang berikutnya terkait data penduduk dan data pemilih ya, dari Sekda Kota Bumi Selatan. Terima kasih Mbak Ninja. Jadi memang sudah begitu aturannya. Jadi antara data penduduk dan data pemilih itu kan memang berbeda. Dan berat kita kalau misalkan mau acuannya ke data pemilih, goyang DPR tadi kita merevisi Undang-Undang 7 2017 ya kan. Karena memang di pasal 201 itu terkait penentuan alokasi kursi itu sumber datanya diambil dari DAK 2, data agregat pendudukan kecamatan. Jadi bukan data pemilih, tapi data agregat pendudukan, di mana memang berdasarkan tahapan di PKPU 6 terkait dapil ini sudah dicantumkan bahwa dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai tanggal 14 Oktober kemarin itu KPU menerima di tahapan dapil ini menerima DAK 2 data agregat kependudukan per kecamatan dari Mendagri. Lalu DAK 2 itu diturunkan oleh KPU RI berupa surat keputusan 457 yang berjudul jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024, di mana keputusan KPU ini bukan hanya mencantumkan lampiran Kabupaten Lampung Utara atau Provinsi Lampung, tapi kabupaten kota se-Indonesia. Sudah ditetapkan jumlah penduduknya berdasarkan DAK, dan begitu juga dihitung jumlah kursinya. Lalu saya tambahkan bahwa Bapak tadi Pak Ahmad yang dari Bunga Mayang, tadi bisa saya kasih contoh simulasinya Pak. Kenapa ada pengurangan jumlah kursi di dapil Sungkai? Yang pertama memang ada pengurangan jumlah penduduk di situ. Bisa kita hitung. Kita yang pertama tentukan BPPD-nya dulu Pak. BPPD itu jumlah penduduk berdasarkan DAK 2 dibagi jumlah kursi. Kalau kita ada kalkulator bisa kita hitung bersama. Jadi jumlah penduduk berdasarkan DAK 2 tadi ya dibagi jumlah kursi itu akan menghasilkan 14.502. Nah, seperti contoh Sungai Selatan. Sungai Selatan itu jumlah penduduknya 23.810. Dibagi saja dengan 14.502 tadi, maka akan memunculkan 2, sekian. Itulah jumlah kursinya, berarti 2. Jadi kalau misalkan dia ada pecahan 2,5, 2,4 itu dihitung 2. Tapi kalau misalkan hasilnya 2,9, 2,8 itu menghasilkan 3. Seperti itu. Lalu seperti contoh Kota Bumi Selatan. Kota Bumi Selatan itu jumlah penduduknya 71.102 berdasarkan DAK 2. Dibagi saja 14.502. Itu akan menghasilkan 4,90. Artinya Kota Bumi Selatan itu memiliki nilai kursi 5. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, sekali lagi tanggapan masukan Bapak Ibu itu kami perbolehkan juga rancang sendiri Bu, nggak apa-apa Bapak. Agresi izin saya Sarkasi dari Kecamatan Lampung Barat. Sarkasi dari Desa Pengaringan Lampung Barat selaku Sekretaris Agresi Kabupaten Lampung Utara. Singkat saja, intinya kami dari Agresi setuju di rancangan 3 dengan 7 dapil dengan alasan pendekatan mata pilih dan kesempatan perwakilan daerah
untuk mewakili daerah dan membelanya sebagai anggota dewan apabila jadi. Karena kenyataan hari ini kami di salah satu dapil kadang tidak pernah ketemu anggota dewannya, mungkin terlalu kebanyakan kecamatan dibinanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi untuk yang ketiga yaitu daerah pemilihan yang ditambah menjadi 7 dapil. Artinya apa? Potensi para peserta calon dari partai politik akan mampu memberikan